Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama Bu Iva. Channel ini membimbing kalian belajar matematika. Dalam video ini saya akan menjelaskan notasi sigma bab induksi matematika wajib kelas 11. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini tergantung kesungguhan kalian untuk memahami penjelasan dan belajar secara mandiri. Harapan saya setelah menyimak video ini sampai selesai, kalian bisa menggunakan metode pembuktian pernyataan matematis berupa induksi matematika terutama di notasi sigma. Notasi sigma. Apa sih notasi sigma itu? Kita pahami dulu istilah dari notasi sigma. Sigma itu bisa dilambangkan seperti ini. Jika kalau ada keterangan n sama dengan 1 sampai 5, ini artinya bilangannya itu ada 5 bilangan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau di sini ada istilah n atau fungsinya n, maka artinya n di sini adalah 1 per 1. Misalkan nih, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sampai 5 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 5, sehingga kita bisa membacanya adalah mulai dari sigmanya dulu ya. Sigma adalah lain katanya penjumlahan bilangan, sehingga penjumlahan bilangan dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 5 dengan fungsinya adalah n. Misalkan saya kasih contoh yang lainnya. Ada sigma n sama dengan 1 sampai 3 dengan fungsi 2n plus 1. Sehingga kita bisa menulis notasi sigmanya menjadi 2, n-nya kita ganti 1. Kita substitusikan ke dalam fungsi ini ya, ditambah 1. Kemudian kita masukkan lagi fungsinya. Substitusikan fungsinya n2 kalikan 2 ditambah 1. Ditambah lagi 2 kalikan 3 ditambah 1 karena batas atasnya sampai 3 sehingga n-nya stop sampai angka 3. Sehingga setelah ini kita bisa menjumlahkan, yakni menjadi berapa? 2 kalikan 1 tambah 1 3 ditambah 4 tambah 1 5, kemudian 6 tambah 1 7. Nah, 11. Nah, untuk mencari sigma mulai dari aplikasi contoh seperti ini. Sekarang kita balik, kita sudah tahu bilangannya tetapi kita tidak tahu notasi sigmanya. Misalkan nih, ada bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, nyatakanlah ke notasi sigmanya, maka kita tulis sigma batasnya bawah 1 dan batas atasnya 5, berarti n sama dengan 1 sampai 5. Nah, fungsinya gimana? Karena ini adalah ditambah 1 per 1 sehingga fungsinya n. Sehingga kita sudah menjawab bahwa notasi sigmanya adalah sigma dengan batas atas 1 dan batas atas 5 dengan fungsinya n. Misalkan ada contoh lagi selain ini terlalu mudah. Sekarang saya tulis mulai dari 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, sama dengan berapa notasi sigmanya?
Oke, kita tulis ya sigma, notasi sigmanya. Ingat, di notasi sigma batas bawah itu selalu 1. Jadi N sama dengan 1. Lah, ini kan 2. Jadi gimana? Nah, meskipun soalnya di batas bawahnya di sini 2, maka kita rubah ke fungsinya. Karena batas bawah itu selalu 1. Oke. Batas bawahnya 1, terus batas atasnya berapa? Kita hitung ada berapa bilangan ini? 1, 2, 3, 4, berarti batas atasnya 4. Nah, fungsinya gimana? Jika dimulai 2, angka 2, maka rumusnya adalah N ditambah 1. Nah, kita coba ya. Kita isi sigma N1. N-nya kita tulis 1. N ditambah 1, N-nya kan mulai dari 1 tambah 1 2. Oke, N-nya sekarang 2 tambah 1 3, N-nya 3 tambah 1 4, kemudian N-nya 4 tambah 1 sama dengan 5, sehingga benar ya kalau jawaban notasi sigmanya adalah sigma N sama dengan 1 sampai 4 dengan fungsinya N tambah 1. Oke, kita coba lagi ya. Mulai dari bilangan 1. Ada contoh lagi. 1, 4, 9, 16, terus 25. Nah, kita analisis bilangannya. Bilangan ini kan seperti kuadrat ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Nah, bilangan ini juga berurutan mulai 1 sampai 5 yang dikuadratkan. Maka kita bisa menyimpulkan atau menyatakan notasi sigmanya adalah sigma batas atasnya 1 sampai 5 dengan fungsinya adalah N kuadrat, sehingga jawabannya sudah terpecahkan. Oke, kita lanjut lagi. Jika ketemu bentuk seperti ini banyak pola bilangan. 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64. Oke, kita analisis pola bilangannya dulu untuk menentukan fungsi. Oke, di bilangan ini kan kalau kita lihat kelipatannya atau bilangannya genap semua ya, maka kita bisa nulis 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ya hasilnya adalah bilangan kuadrat 2. 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Sehingga kita bisa menulis notasi sigmanya N batas bawahnya 1 sampai ada berapa bilangan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ada 6 bilangan. Nah, 6 bilangan ini dengan fungsinya apa? Fungsinya adalah 2 dipangkatkan N. Nah, N-nya dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kesimpulan dari contoh-contoh soal ini, sebelum mencari rumus, kita harus tahu dulu bentuk setiap bilangan itu, biar kita bisa mengelola rumusnya lebih mudah. Jadi, kita juga mendapatkan bentuk sigma yang sempurna. Oke, kita coba lagi. Ada contoh soal lagi dengan bilangan, misalkan ada soal 1, 3, 9, 27, 81. Maka kita analisis bilangannya ini. Oke, karena ini ganjil ya, maka kita bisa mencoba 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Nah, 1 ini
Gimana? Nah, 1 ini kan bisa kita pangkatkan 0. Berapapun kalau dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1. Sehingga kita bisa menulis sigmanya. Sigma N sama dengan 1 dengan batas atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Batas atasnya 5. Nah, fungsi sekarang. Karena ini kan fungsi 3 pangkat N ya. Nah, 3 pangkat N, tapi N-nya kan kalau N pangkat 1 kan mulai 3. Nah, di sini ada 0, sehingga 1 kurangi 0, atau kita bisa di min 1. Jadi, kalau N-nya dimasukkan 1, kalau 3, N-nya dimasukkan 1 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 0, hasilnya 1. Jadi, pola bilangan yang paling tepat adalah sigma N sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsi 3 pangkat N min 1. Oke. Coba sekali lagi pola bilangan yang jauh berbeda dengan yang ini. Misalkan ada 3, 5, 7, 9, 11. Oke, kita analisis polanya dulu. Oke, dianalisis 3 sama 5 kan semakin bertambah. Nah, bertambah berapa sih ini? 2. Bertambah 2, tambah 2, juga tambah 2. Sehingga kita bisa nulis beda sama dengan 2 dengan A, suku awal A sama dengan 3. Nah, kalau kita masukkan ke rumus aritmatika, UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B. A-nya 3 ditambah N min 1, bedanya 2. 3 ditambah 2N min 2. Oke, 3 kurangi 1, 1. Sehingga 2N plus 1. Sehingga fungsinya sudah ketemu, yakni 2N plus 1. Kita tulis semuanya. Sigma N sama dengan 1 sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 dengan fungsi 2N plus 1. Oke. Mungkin dari sini kalau ada pertanyaan tentang materi notasi sigma boleh ditanyakan di bagian komentar. Maka kita akan melanjutkan latihan soal untuk notasi sigma. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.